Film dimulai dengan adegan yang menunjukkan sungai mengalir melalui hutan lebat, dengan perahu perlahan-lahan bergerak melintasi perairannya. Beberapa pria berada di atas perahu, salah satunya berbaring di antara mereka. Salah satu menjelaskan reputasi buruk daerah yang dikenal karena banyaknya ular mematikan termasuk Crimson Anaconda yang ditakuti setan, yang diakini telah dipanggil oleh sekelompok kanibal. Anaconda yang besar dan agresif ini terkenal karena memangsa manusia. Seorang pria yang mempertanyakan tujuan mereka, mengarahkan pertanyaannya kepada Jeff yang duduk membelakangi kelompok, di dekat botol yang berisi ular yang terendam dalam cairan sementara. Saat Jeff mengambil botol itu, tanpa disadari oleh yang lain seekor ular mendekati perahu dengan cepat ditangkap dan dikekang oleh salah satu pria. Kemudian salah satu dari mereka mengungkapkan sulitnya dari perjalanan mereka. Seorang pria yang sedang berbaring menyuarakan ketidakpuasan atas pembagian keuntungan yang disepakati, dan juga bersikeras pada persentase yang lebih tinggi. Itu menjadi jelas bahwa mereka memulai misi yang diatur oleh Jeff yang telah mempekerjakan mereka untuk urusan ini. Mereka kemudian menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, dan akhirnya berhenti di suatu tepi sungai. Seorang pria yang memberikan wawasan tentang tindakan lokal yang dipenuhi ular sebagai pemandu mereka, mengungkapkan keengganannya untuk menemani mereka lebih jauh karena kompensasi yang tidak memadai. Mengalah pada tuntutannya, Jeff menawarkan lebih banyak uang melemparkannya ke lantai perahu yang dengan bersemangat diambil oleh pemandu. Saat Jeff bertanya apakah pembayaran tambahan ini cukup untuk memandu mereka, pemandu itu mengonfirmasi tapi langsung dikhianati oleh Jeff yang menusukkan belati ke leher pemandu itu. Jeff dengan cepat membunuhnya dengan memenggal kepalanya dan melemparkan tubuhnya ke sungai. Jeff pun beralih kedua yang tersisa, serta mengungkapkan rasa jijiknya karena ditipu yang membuat mereka ketakutan. Kemudian salah satu dari mereka menegaskan bahwa harga yang disepakati akan tetap tidak berubah, lalu Jeff menepuk wajahnya dengan tangannya yang berlumuran darah. Sementara itu, Crimson Anaconda muncul di air memakan bagian tubuh dari pemandu itu. Mereka lalu menyusuri lebih dalam ke hutan. Tujuan sebenarnya Jeff menjadi jelas kalau dia mencari anaconda itu. Mereka pun menemukan patung ular dan kulit ular yang sangat banyak menegaskan validitas legenda yang ada. Secara bersamaan, dua lainnya tersandung pada lubang yang dipenuhi dengan ular. Kemudian mereka mengisi sebuah karung mereka dengan ular-ular itu. Saat salah satu dari mereka kembali ke perahu dengan karung tersebut, dia melihat anaconda itu di dekatnya, dan mencoba melarikan diri tetapi dengan cepat ditangkap dan dibunuh oleh anaconda itu. Kemudian pria yang satunya, berkeliaran dengan karung yang berisi ular-ular itu lalu menjadi korban anaconda yang sama juga. Jeff datang dan menyaksikan kematian pria itu tetapi menahan diri untuk tidak campur tangan, dengan maksud untuk menenangkan anaconda itu sampai selesai melakukan makan. Tetapi rencananya gagal. Ketika anaconda itu teralihkan perhatiannya oleh monyet dan pergi meninggalkan tubuh pria tak bernyawa itu. Di tempat lain, pertunjukan sirkus sedang berlangsung. Pemilik sirkus mengumumkan berbagai pertunjukan, termasuk pertunjukan beruang, pria kuat Hercules, seorang pelempar bernama Ali, dan Gong Lan Lan yang mempersembahkan pertunjukan yang disebut melarikan diri dari air dengan diborgol dan tenggelam dalam wadah pengisi air. Gong Lan Lan memulai upayanya untuk membebaskan dirinya sendiri. Tiba-tiba seekor ular piton jatuh ke dalam wadah bersamanya, tetapi dia tetap tenggelam bahkan hingga waktu yang ditentukan sudah berakhir. Tiba-tiba lampu di pertunjukan itu mati, lalu menyala lagi, mengungkapkan bahwa ini semua adalah bagian dari ilusi. Dia muncul tanpa cedera sambil memegang ular piton itu. Namun penonton menjadi marah karena penipuan itu ternyata. Bahkan, pertunjukan beruang itu dilakukan oleh seorang anak dengan kostum, yang bernama Wei. Para penonton yang marah mengkritik pakaian Lan Lan, karena terlalu berlebihan untuk acara tersebut, yang membuat Lan Lan akhirnya melepas bajunya. Ketika seorang pria mencoba untuk menyentuh dada Lan Lan, dia digigit ular piton. Kemudian di ruang ganti, pemilik pertunjukan itu menegur mereka atas penampilannya itu. Bai Liang, mantan anggota yang keluar 2 tahun sebelumnya datang dan menawarkan untuk membeli pertunjukan itu dari Tuan Jin. Ali menggoda Bai Liang, yang mengusulkan agar mereka tampil bersama dengan menjanjikan untuk mengangkat mereka hingga ke kancah internasional.
Dia mengumumkan perjalanan mereka yang akan datang ke Thailand dan grup tersebut dengan senang hati setuju. Meskipun Bai Liang dan bertanya tentang partisipasi Lan Lan, dia pergi dengan ular pitonnya. Grup tersebut berada di atas kapal bersiap untuk berangkat beserta Da Jiao yang sedang merasa kecewa dengan kepergian Lan Lan. Namun, ketika Tuan Zhang yang memerankan seorang pedagang kaki lima Tiongkok bertanya tentang kepergiannya, Bai Liang memberitahu dia bahwa mereka sedang menunggu seseorang. Lan Lan yang tiba di kapal setelah dibujuk oleh Bai Liang untuk melakukan pertunjukan terakhir dengannya dengan imbalan membatalkan kontrak yang lain. Kemudian Bai Liang kembali ke kamar kecil untuk membahas pengiriman, yang mengisyaratkan kesepakatan yang meragukan yang melibatkan yang lain tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan teleponnya ke sungai. Sementara itu, saat dia sambil mengintip Lan Lan yang sedang berganti pakaian melalui celah di dinding yang ada di kamar kecil itu, seekor ular melata ke kakinya menggigitnya di area sensitifnya. Untungnya ular itu terbukti tidak berbisa dan dengan bantuan kapten dia melepaskannya. Kelompok itu juga memperkenalkan sepupu Bai Liang yang berpenampilan seperti seorang zombie. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah penghalang di sungai dan mencoba membersihkannya dengan bahan peledak. Namun ledakan itu membuat segerombolan ular menjadi terpental ke kapal mereka yang memicu kepanikan. Lan Lan menggunakan pipa untuk membubarkan ular-ular dengan air bertekanan tinggi. Di tengah kekacauan itu, Bai Liang terjatuh ke dalam air dan berenang menuju tepi sungai yang dikejar oleh ular. Saat di tepi sungai, Bai Liang nyaris digigit seekor ular tetapi Jeff menyelamatkannya dengan menginjak ular itu. Kemudian Bai Ling serta Jeff kembali ke kapal itu bersama-sama. Jeff menjelaskan kepada mereka bahwa dia mengalami kecelakaan beberapa hari sebelumnya membuatnya terdampar. Sementara itu, seekor ular kecil telah masuk ke dalam telinga Da Jiao yang menyebabkannya kesakitan luar biasa. Jeff kemudian membantunya menggunakan jarinya sendiri sebagai umpan untuk mengeluarkan ular dari telinga Da Jiao. Kemudian mereka bertanya bagaimana Jeff memperoleh pengetahuan seperti itu, yang membuat Jeff mengungkapkan latar belakangnya sebagai penjelajah hutan belantara yang telah memperoleh berbagai keterampilan bertahan hidup dari waktu ke waktu. Malam harinya, Lan Lan curhat pada Bai Liang yang mengungkapkan keraguannya tentang perkataan Jeff sebagai penjelajah hutan. Dia mengungkapkan bahwa ular yang dikeluarkan Jeff dari telinga Du Jiao itu berbisa, tetapi Jeff tetap tidak terpengaruh yang menunjukkan bahwa dia mungkin memiliki kekebalan yang sudah berkembang dari banyak gigitan ular yang dia dapatkan. Lan Lan mendesak Bai Liang untuk segera mengeluarkan Jeff dari kapal mereka. Kapten kapal itu yang sedang memancing tiba-tiba didekati oleh Jeff sambil menawarkannya uang untuk membawanya ke lokasi Crimson Anaconda, tetapi kapten kapal itu menolak. Sementara itu, Bai Liang mencoba membujuk Lan Lan untuk tidur dengannya tetapi dia menolaknya dengan memanggilnya menjijikan sebelum akhirnya pergi. Saat sedang memancing, pancingan milik kapten kapal itu terjatuh ke dalam air. Dia lalu meraihnya untuk mengambilnya dan tiba-tiba terseret ke bawah permukaan oleh sesuatu yang tak terlihat. Keesokan paginya, Lan Lan mencari kapten kapal dan menemukan Jeff memotong ikan dan membuangnya ke dalam air. Lalu Lan Lan mengetahui kalau tubuh kapten kapal yang tak bernyawa dan terjerat di jangkar di bawah air. Jeff mengaku telah membunuh kapten kapal, menganggapnya sebagai ketidakpastian hutan hujan di mana penumpang sering hilang. Ketika Bai Liang dan yang lainnya tiba, mereka mendengar keributan dan mengamati sekawanan burung yang sedang terbang. Jeff memperingatkan mereka akan ancaman yang akan datang dan tak lama kemudian, Crimson Anaconda muncul dan terjerat dengan jangkar. Jeff mencoba menangkapnya, tetapi jangkarnya putus sehingga ia terjatuh ke dalam air. Kemudian ia naik ke sekoci kecil dan berkelahi dengan Crimson Anaconda, dan berhasil melukainya. Crimson Anaconda menenggelamkan perahu Jeff, memaksanya kembali ke kapal utama. Di kapal utama, Anaconda itu memuntahkan tubuh kapten kapal yang tak bernyawa ke dek kapal, lalu memulai serangan ganas terhadap kelompok itu. Jeff yang kemudian dengan gagah berani melawan Anaconda itu, mengalihkan perhatiannya dari yang lain. Lan Lan yang mencari perlindungan di tempat kemudi kapal, menemukan alat tembak panah atau crossbow milik kapten kapal. Sementara Da Jiao dan yang lainnya bersembunyi di toilet, kemudian diri mereka terpojok oleh Anaconda itu. Mereka pergi untuk mencari perlindungan di tempat kemudi kapal, menyebabkan konfrontasi dengan Anaconda,
Sementara Du Jiao berhasil menahan anakonda itu sementara dengan menjebak kepalanya di dalam sebuah pot. Anakonda yang berjuang untuk membebaskan diri dari pot itu menyebabkan kekacauan hingga ledakan besar di kapal tersebut karena suatu bahan peledak. Kelompok itu pun terjun ke dalam air untuk melarikan diri dari api yang membakar kapal mereka. Lan Lan yang mencoba menyelamatkan ular pitonnya, tetapi kebakarannya itu terlalu besar yang membuatnya harus meninggalkan hewan kesayangannya dan bergabung dengan yang lain ke dalam air yang berenang menuju ke tempat yang aman. Berduka atas hilangnya kapal mereka, yang membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak akan tiba tepat waktu. Lan Lan mengarahkan amarahnya kepada Jeff, menuduhnya dengan gegabah menggunakan kapal mereka sebagai umpan yang membahayakan nyawa mereka. Jeff membela tindakannya dengan menegaskan bahwa kerjasama dapat menghasilkan kekayaan besar karena ular itu sangat berharga, membuat mata Bai Liang berbinar saat mengetahui nilainya. Di tengah-tengah perdebatan yang memanas, Bai Liang bersikeras bahwa mereka harus melarikan diri dari situasi tersebut. Jeff menawarkan kapalnya sebagai sarana untuk mencapai pelabuhan dalam 2 hari, tetapi Lan Lan menolak untuk mempercayainya, menuduhnya atas kematian kapten kapal mereka. Jeff menyangkal tuduhan tersebut, lalu menyuruh kelompok itu untuk memutuskan siapa yang harus dipercayai. Bai Liang berpihak pada Jeff, sementara Wei memilih untuk berpihak pada Lan Lan. Tiba-tiba Ali disengat lebah beracun dan Jeff mengungkapkan bahwa ia membutuhkan antibiotik dalam waktu 48 jam untuk bertahan hidup. Tanpa pilihan lain, kelompok itu setuju untuk mengikuti Jeff yang mengaku memiliki antibiotik di kapalnya. Kelompok itu berhenti di aliran sungai kecil di mana Ali hampir meminum air sungai itu, tapi dicegah oleh Jeff. Ia memperlihatkan kalau banyak mantis atau belalang sembah mati di dalam air itu. Jeff juga memperingatkan mereka tentang parasit menular yang menyebabkan rasa haus yang hebat, sering menyebabkan korban tenggelam saat mencari pertolongan. Kemudian Jeff melihat sebuah lubang di pangkal pohon di dekatnya. Ia menggunakan tangannya sebagai umpan untuk menangkap ular piton sebagai makanan sementara kelompok itu. Di saat yang lain bersiap untuk memasak ular piton tersebut, Jeff memilih untuk memakannya mentah-mentah dengan alasan untuk menarik predator lainnya dengan aroma itu, lalu mendesak mereka untuk menyelesaikan makan mereka. Jeff memperhatikan burung-burung melarikan diri dari area tersebut, menandakan mendekatnya Crimson Anaconda. Saat anaconda itu menyerang Wei, Lan Lan dan Du Jiao menangkapnya yang membuat Jeff menusuk anaconda itu dengan tombak yang menyebabkannya mundur. Kemudian parasit aneh ada di leher sepupu Bai Liang, membuat kelompok itu memutuskan untuk mencari perlindungan di gua terdekat untuk bermalam. Saat malam hari, Lan Lan dan Ali terlibat dalam percakapan dari hati ke hati tentang kehidupan mereka masing-masing. Dalam kilas balik Jeff menceritakan pertemuan awalnya dengan seekor anaconda yang bertahan hidup dengan bersembunyi di peti mati yang terlempar ke sungai selama serangan anaconda itu. Jeff menjelaskan kepada Bai Liang tentang nilai ular yang seperti piton itu yang selangit, dan sifat unik dari Crimson Anaconda yang bermutasi yang menghasilkan bintik-bintik merah yang menjadikannya satu-satunya. Jeff menambahkan bahwa menangkapnya dapat mengamankan kekayaan yang cukup untuk seumur hidup. Bai Liang dengan bersemangat setuju dan mengungkapkan niatnya untuk mengkhianati kelompoknya. Masih di malam itu, Tuan Zhang terbangun dari mimpi buruk hanya untuk menemukan sepupunya hilang. Sepupunya yang sering berpenampilan seperti zombie itu, pergi menuju air dan menjadi mangsa Crimson Anaconda. Keesokan harinya, kelompok itu harus menyeberangi jalan berair dengan Crimson Anaconda mengintai di sekitar mereka. Lalu saat menyusuri sungai tersebut, Anaconda menyerang Tuan Zhang meskipun Lan Lan berusaha keras untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, kelompok mereka akhirnya sampai di tempat perahu Jeff berada lalu memberikan mereka sekantong obat-obatan. Sementara mereka ingin pulang, Jeff memaksa mereka untuk membantu menangkap Crimson Anaconda. Ketika mereka menolak, Jeff dan Bai Liang mengancam mereka dengan menjelaskan bahwa Anaconda itu rentan hanya ketika sedang makan. Jeff memutuskan untuk mengikat Du Jiao dan Wei sebagai umpan untuk memikat Anaconda itu. Kemudian Wei pun memohon kepada Bai Liang, dan Bai Liang mengungkapkan niatnya untuk menjual organ mereka. Ali dan Lan Lan yang berada di dekatnya terikat, tapi Ali yang berhasil meyakinkan Jeff akan kepatuhannya. Dia melepaskannya dan Ali memanipulasinya ke posisi yang membuatnya Jeff menjadi lengah.
Ternyata Ali melakukan itu hanya untuk merebut pistol milik Jeff. Dan ketika dia mencoba menembaknya, Jeff mengambil pistol itu dan bersiap untuk membalas. Tetapi Lan yang telah membebaskan dirinya campur tangan dengan menusuknya dari belakang. Saat mereka sedang berkelahi, Crimson Anaconda mendekati dan Bai Liang yang berdiri siap untuk menarik jeratnya malah diserang oleh anaconda lain yang secara tidak sengaja menjerat Da Jiao dan Wei membuat mereka selamat dari bahaya. Meskipun awalnya mendapatkan keunggulan, Jeff melemah saat Lan memukulnya dengan kayu yang menyebabkannya pingsan sesaat. Sementara gadis-gadis itu bergegas membebaskan Da Jiao dan Wei, Jeff ditangkap dan diseret oleh anaconda dalam kekacauan itu yang membuat Ali tertembak dan menyerah pada masa-masa terakhirnya. Lan, Wei dan Da Jiao pergi mengambil perahu Jeff untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Da Jiao terkena panah bius yang membuatnya pingsan, dan Lan menyadari bahwa itu perbuatannya Jeff. Terungkap bahwa Jeff telah membunuh anaconda itu dengan memenggalnya dan sekarang dia memasang jebakan umpan menggunakan mereka bertiga. Saat Jeff sedang bersiap untuk menangkap ular itu, banyak anaconda raksasa mengelilingi Da Jiao, Wei serta Lan. Saat salah satu anaconda bersiap untuk memangsa kelompok itu, Crimson Anaconda tiba-tiba muncul melahap anaconda itu sementara yang lain berhamburan. Memanfaatkan kesempatan itu, Jeff menarik jaring jebakan itu tetapi Crimson Anaconda melepaskan diri dan malah membuat Jeff terjerat di sela-sela pohon. Setelah perjuangan melepaskan diri dari pohon itu, dia akhirnya ditangkap dan dibunuh oleh Crimson Anaconda. Wei yang menggigit ikatannya membuatnya bisa melepaskan diri, kemudian membebaskan yang lain. Saat Crimson Anaconda itu mencari mereka, Wei mencari perlindungan di peti-peti terdekat, tetapi Crimson Anaconda menemukannya. Tepat saat hendak menyerang, Da Jiao membuka ujung peti yang lain, yang memungkinkan untuk jalan keluar, tetapi Crimson Anaconda menjerat dan menggigit kaki Da Jiao. Kemudian Lan membantunya dan menusuknya dengan tongkat besar ke Crimson Anaconda itu. Lan mengalihkan perhatian Crimson Anaconda itu dengan berlari ke suatu tempat. Dia bersembunyi di peti mati yang tergantung di pohon, tetapi Crimson Anaconda menemukannya lalu melingkari peti mati dan menghancurkannya. Lan yang melarikan diri melalui lubang bawah peti itu, lalu berkumpul dengan Wei serta Da Jiao. Saat sedang melarikan diri, tiba-tiba Jimmy ular Lan yang ternyata masih hidup menyerang Crimson Anaconda itu, tetapi Crimson Anaconda melahapnya. Da Jiao pun yang memegang tongkat besar kemudian mendorongnya ke mulut Crimson Anaconda itu, sementara Lan menusuknya di bagian mata. Setelah itu mereka pergi hingga sampai ke jebakan yang sebelumnya sudah dibuat oleh Jeff. Saat Crimson Anaconda itu mengejar mereka dari tanah, kepalanya terpenggal oleh kawat jebakan yang tergantung. Lan, Wei dan Da Jiao pergi menaiki perahu milik Jeff dan melarikan diri, tetapi adegan terakhir mengungkapkan tubuh tanpa kepala dari Crimson Anaconda itu bangkit kembali ketika para penyintas mencapai tempat aman di daerah berpenduduk.